Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 12 MIPA 2 ingin menjelaskan materi terkait persatuan dan kesatuan pada masa pemerintahan Orde Baru. Sebelumnya perkenalkan kami Auwin Ataya, Aya Alfiani, M. Aditya, Nuri Sufianawati, dan Sifati Ashar. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh pergolakan politik di Indonesia yang terjadi pada tahun 1950 hingga tahun 1960-an yang membuat Indonesia berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada tahun 1966. Penyerahan mandat kekuasaan lewat Supersemar dilatar belakangi dengan guncangan pasca G30S pada 1 Oktober 1965. Demokrasi terpimpin Soekarno pun melemah akibat tudingan tentara bahwa PKI merupakan dalang dibalik peristiwa pembunuhan 7 jenderal tersebut. Tuduhan tersebut tentu memicu amarah dari para pemuda anti komunis. Pada akhir Oktober tahun 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disebut juga KAMI. Dibentuknya KAMI untuk memprotes Soekarno yang enggan bertindak terkait peristiwa G30S. Selain itu, rakyat juga melakukan unjuk rasa soal buruknya perekonomian di bawah kepemimpinan Soekarno. Melihat situasi tersebut, Soekarno juga tidak memberi tanggapan terkait suara rakyat. Lahirnya Orde Baru didorong oleh kacaunya kondisi politik pada tahun 1966. Tujuan persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Jadi, secara garis besar, pemerintahan pada masa Orde Baru memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu: pertama, melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencangkup dari keseluruhan tanpa terkecuali. Jadi, pada era Orde Baru, pemerintahan mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia. Semua hal yang menyangkut ketiga aspek tersebut dirombak kembali menjadi penataan yang sempurna. Yang ketiga, menerapkan Pancasila sebagai Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Di era Orde Baru ini, amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan dengan cara yang baik dan benar. Yang keempat, membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Orde Baru bertujuan mengoreksi penyimpangan yang terjadi di era lama, lalu meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Kelebihan pada masa Orde Baru ada 10, yaitu: yang pertama, perkembangan GDP per kapita. Indonesia yang pada tahun 1908 hanya sebesar $70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.965. Suksesnya transmigrasi. Transmigrasi ini sukses karena dapat membuat lapangan pekerja di Indonesia dan memakmurkan rakyat Indonesia dan membuka serta mengembangkan pertanian yang ada di Indonesia. Yang ketiga, suksesnya memajukan keluarga berencana. Pada awalnya, keluarga Indonesia memiliki banyak anak-anak. Pada saat Orde Baru, Presiden Soeharto membuat keluarga berencana agar keluarga yang ada di Indonesia memiliki anak yang lebih terkontrol. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Pada masa Orde Lama, banyak sekali warga Indonesia yang tidak bisa membaca dan menulis. Padahal pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan suatu cara, yaitu pembentukan kejar atau kelompok belajar. Yang kelima, sukses swambeda pangan. Sukses untuk menyuplai persediaan bahan pangan dengan mandiri dengan melakukan swambeda pangan. Yang keenam, mengurangi jumlah pengangguran pada masa Orde Baru, yaitu dengan cara membuka pekerjaan di lapangan pekerjaan pada masa Orde Baru. Yang keenam, sukses Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Membangun infrastruktur di Indonesia menjadi lebih baik karena ada Repelita. Yang keenam, sukses gerakan wajib belajar.
Presiden Soeharto membuat kebijakan belajar wajib 9 tahun di negara Indonesia. Yang ke-9, sukses Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Yang ke-10, sukses dalam menjaga keamanan dalam negeri. Penyimpangan atau kekurangan pada masa Orde Baru. Yang pertama ada di bidang politik. 1. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. 2. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga hukum. 3. Pemerintahan bersifat sentralistik. 4. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik hutang pemerintahan. 5. Praktik KKN. Yang kedua ada di bidang ekonomi. 1. Penyelenggaraan ekonomi tidak sebagai pada pasal 33 UUD 1945. 2. Terjadinya praktek monopoli ekonomi. 3. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik. Yang ketiga ada di bidang hukum. 1. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai. 2. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan. 3. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.